Selamat datang, kita berjumpa lagi pada seri pelajaran interaktif basis data lanjut. Saya Dani Rianto dengan dosen pembimbing Rengga Sumara Eskumo CA. Kita sampai pada pembahasan dari 6 yang membahas tentang constraint. Tujuannya adalah memahami definisi constraint, kemudian dapat membuat constraint, dan dapat melakukan pemeliharaan terhadap constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang punya keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Orca menyediakan beberapa tipe constraint berikut: not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Contoh sintaks penulisan constraint adalah pada create table, kita dapat menggunakan kolom constraint atau tabel constraint. Contoh penulisan constraint. Di sini kita menambahkan constraint dengan nama imp underscore id underscore pk yang bertipe primary key terhadap employee id. Constraint not null, suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi null atau kosong. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Pada last name diberi constraint not null. Pada date dapat juga dibuat constraint tersendiri dengan nama imp underscore hire underscore date underscore nn. Constraint unique adalah constraint yang mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik atau isinya tidak sama dengan kolom yang lain. Jelasnya seperti ini. Pada baris pertama dimasukkan data berikut diperbolehkan, namun jika dimasukkan data yang sama, dismit lagi tidak diperbolehkan karena sudah ada. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ini dibuat constraint dengan nama imp underscore email underscore uk dengan tipe constraintnya adalah unique terhadap email. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik pada suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key adalah sebagai berikut. Di sini dibuat constraint baru dengan nama tab underscore id underscore pk bertipe primary key terhadap departemen id. Contoh penggunaan constraint primary key adalah seperti ini. Primary key digunakan pada departemen id. Datanya tidak boleh null. Constraint foreign key adalah constraint yang didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai primary key. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Departemen ID diambil ada juga pada tabel employees yang berfungsi sebagai foreign key. Contoh sintaks penggunaan foreign key. Di sini dibuat constraint baru dengan nama imp underscore tab underscore fk bertipe foreign key terhadap departemen ID yang mereferensi pada tabel departemen kolom departemen ID. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini adalah keyword pada constraint foreign key, yaitu foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak, reference, mengidentifikasi tabel dan kolom pada tabel induk. On delete cascade, penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada suatu baris pada tabel induk dihapus. On delete set null, mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data pada tabel. Contoh penggunaannya sebagai berikut. Di sini dibuat constraint baru dengan nama imp underscore salary underscore min
bertipe cek, salary diharuskan lebih dari 0. Kita dapat juga menambah constraint. Kita dapat juga menambahkan constraint baru dengan perintah alter table, nama tabelnya, kemudian add constraint, nama constraint, kemudian tipenya, kemudian kolomnya. Misal ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Buat constraint baru dengan nama emp underscore manager underscore fk bertipe foreign key menuju pada kolom manager underscore id dengan referensi pada tabel employees kolom employee id. Kita dapat juga menghapus constraint yang sudah ada. Bentuknya alter table, nama tabelnya, drop, constraint, nama constraint, tipe, dan kolomnya. Contoh menghapus constraint, alter table, departments, drop, primary key, cascade. Menonaktifkan cache constraint. Kita dapat menonaktifkan constraint dengan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint, digunakan klausa enable. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Untuk menampilkan constraint, kita dapat menampilkan constraint yang ada dengan sintaks sebagai berikut. Select, constraint underscore name, constraint underscore type, search underscore condition, from user underscore constraint, where table name sama dengan nama tabelnya. Constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U dan U untuk unique. Tampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini cara untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama constraint yang ada pada view user underscore cons underscore columns. Dengan sintaks sebagai berikut. Select, constraint underscore name, column underscore name, from user underscore cons underscore columns, where table underscore name sama dengan nama tabelnya. Kita berlanjut pada latihan soal. Untuk soal pertama, tambahkan table level primary key constraint pada tabel emp pada kolom id. Constraint diberi nama my underscore emp underscore id underscore pk. Kita ketikkan kodenya pada ISQL+. Kita alter tabel emp dengan menambahkan constraint dengan nama my emp underscore id pk, tipenya primary key, kolom emp no. Untuk soal nomor 2, buat primary key constraint pada tabel tab dengan menggunakan kolom id. Constraint diberi nama my underscore tab underscore id underscore pk. Kita ketikkan kodenya pada SQL+. Kita alter tabel tab, tambahkan constraint dengan nama my tab id pk, tipenya primary key, kolomnya tab no. Untuk soal nomor 3, tambahkan kolom tab underscore id ke dalam tabel emp. Tambahkan foreign key reference pada tabel emp yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel tab. Kita ketikkan kodenya pada SQL+.
Kita alter tabel IMP. Kita menambahkan kolom baru bernama tab ID. Tipenya number, ukurannya 2. Kemudian kita menambahkan constraint baru. Dengan nama IMP div FK, tipenya foreign key, kolomnya tab ID, reference nya double depth, kolomnya tab no. Untuk soal nomor 4, tambahkan constraint-constraint yang telah ditambahkan dan melihat pada view user_constraint. Kita ketikkan kodenya pada SQL Plus. Select constraint name, constraint type, dan search condition from user constraint where lower table name sama dengan IMP. Untuk soal nomor 5, tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user_object untuk tabel IMP dan tab. Kita ketikkan kodenya pada SQL Plus. Untuk soal nomor 6, modifikasi tabel IMP, tambahkan kolom commission dengan tipe data number dengan ukuran 2, tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih besar dari 0. Kita ketikkan kodenya pada SQL Plus. Kita lakukan alter pada tabel IMP dan menambahkan kolom baru bernama commission, tipenya number. Kemudian kita menambahkan constraint baru bernama CK com bertipe check. Yang mengharuskan pengisian commission lebih dari 0. Sekian pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih.